Akhirnya. Asli excited. Akhirnya. Kayak lagi mau kencan pertama rasanya gue. Asik banget. This is actually kencan pertama. Enggak, sebenarnya sih kita udah ketemu ya. Iya Cuma benar. kita belum saling mengenal waktu itu. And you are on stage. Perempuan berhak. Aku tuh aku bener-bener kaget banget karena tiba-tiba ngelihat instastory-nya Kawina, Likwina Hananto, terus di situ di highlight-nya itu ada Kazoya lagi pakai gelang VIP perempuan berhak gitu loh. Iya. Terus kayak, ada Kazoya, kenapa gue bisa nggak lihat, kenapa bisa gue nggak foto bareng? Ini gimana sih gitu? Mengaku fans tapi nggak sadar ada idolanya di situ gitu kan. Ya ampun gitu. Dan gue paling terus depan, pas di DM, paling depan seada-adanya. Gitu. Iya, dan itu kayak begitu lihat nonton ulang mana gitu kan. Terus segitu Kazoya paling depan gitu sama adiknya ya waktu itu ya. Iya, sama adik aku. Ya ampun, terus kayak di DM, ya ampun, ini selebgram baik hati, nan seksi dan edukatif gitu kan. Aku udah excited tuh pas lagi siapa yang pertama itu si Priska. Priska ya. Priska tuh udah ngomong, udah introduce you kan, gini. Kita akan ngomong tentang sex education. Oh, I love this topic, right? Kok Kazoya waktu itu bisa datang, Kak? Karena aku kan tergila-gila sama ini Likwina Hananto tentu saja ya gitu. Kita kan pernah nulis bareng di Jakarta Post waktu itu, Table of Friends gitu. Jadi aku, Wina gitu, terus waktu itu Rene Suardono, terus ada siapa lagi ya? Edwin sama siapa ya? Kita berlima gitu. Jadi kita tuh nulis dari sisi kita masing-masing. Misalnya kita nulis tentang breakfast gitu ya. Terus semua orang pada saling nulis tentang versinya dia masing-masing. Terus tentang macem-macem gitu. Terus sekalian latihan bahasa Inggris kan ya. Secara bahasa Inggris berantakan. Nulis Jakarta Post lagi, ampun. Thanksin banget deh gue. Pencapaian Kak artinya. Kenapa? Pencapaian artinya, Kak. Pencapaian. Terus how you can be so concerned about sex education? I mean like topik waktu itu di Perempuan Berhak kan you talk a lot about sex education, like kebanyakan orang tuh kayaknya gitu. Either lo ngomong jorok gitu ya, atau lo bercanda jorok, gitu. Either lo vulgar atau lo tabu gitu. Di sini jarang ada yang benar-benar proper education gitu, like education. Iya. Itu Bener. It's very cool gitu. Oh, itu bayangin kalau kamu suka Glenn Fredly, tiba-tiba ada Glenn ngomong kamu suaranya bagus banget, kayak itu aku rasa kayak mau pingsan gak sih? Iya, kayak mau pingsan seger gitu. Jadi ceritanya tuh sebetulnya aku concern tentang sex education kayak yang aku bilang ke aku tuh dari pertama kali kuliah di psikologi. Kebetulan background aku sama Kazoya itu buat teman-teman yang baru join sama psikologi, tapi kalau Kazoya sudah sampai psikolog, aku baru S1 saja gitu. Nah, ceritanya pas dulu tuh ceritanya baru S1 Kak aku tuh apalah dibandingkan psikolog gitu kan. Nah, ceritanya ya suka gitu Kak cerita sama topik seksualitas karena sebetulnya kan kalau aku tuh dulu tertariknya karena dosenku bilang, kamu pernah nggak ngelihat vagina kamu sendiri gitu. Kamu cewek nih. Like her already. Kamu cewek. Namanya Rosa Delima waktu itu. Angkatan 2000 gitu kalau nggak salah. Nah, dia bilang, kamu pernah nggak lihat vagina kamu sendiri, kamu cewek, kamu tahu bentuk rambut kamu di kepala gimana, kamu tahu telinga kamu bisa kelihatan, itu kan bagian paling intimate kamu, itu kan barang yang membedakan, bukan barang, itu kan bagian tubuh yang membedakan kamu dengan pria, masa kamu nggak pernah ngelihat bentuk kamu sendiri gitu. Nah, terus diajarin dia tuh yang apa sih Kak, suruh pakai bantal, kasih cermin, terus ngelihat vagina kamu sendiri. Nah itu kan, oh iya juga ya, maksudnya aku nggak pernah ngelihat punya aku sendiri, masa nanti suami aku yang pertama kali ngelihat, kan nggak lucu, itu padahal itu bagian dari diriku sendiri kan gitu. Dan nah, kamu dari situlah aku gampang nggak waktu lagi disuruh ngeliat kayak gitu, karena when I give something like that, people will like, gitu. So like, aku kebayang. Loh, kamu pertama kali malah justru malah mikir the philosophy behind that, nggak mikir bahwa kok aneh banget sih nih dosen ngomongin begini gitu. It's like, what happened in your mind? I was curious. Aku udah sampai pada titik ini udah nggak inget waktu pertama kali tuh siwer lah gitu. Karena begitu gue
pertama kali gue masuk itu di kelasnya Prof. Sarlito kan, Sarlito Wirawan Sarwono almarhum. Wow, itu legend sekali kalau itu right? Ya. Kayaknya kalau misalnya aku nggak masuk kelas itu, aku jadi abis itu aku jadi asistennya dia dan aku langsung bikin skripsi tentang seksualitas gitu. I see. Itu kayak gitu lot of things. Dan after itu aku nikah gitu kan. Jadi kayak ya, oh my god. Aduh, gue udah mau nikah lagi gitu. Kayak like, berapa bulan lagi married. Terus kenapa gue baru tahu sekarang gitu. Kayak it's me ya, it's my scattered mind gitu kan. Terus abis itu aku seriusin, aku ambil certified sexology, aku ambil base, abis itu aku ambil advance-nya, abis itu aku sampai ke luar negeri, become a clinical sexologist. Karena aku bilang, oh my god, dunia ini luas banget gitu loh. What happened to you? Aku justru tertarik banget sih. Ntar aku mau denger cerita Kak Zoya juga kalau gitu ya kayak. Kak, bener, maksudnya pas awal-awal itu kayak karena nggak pernah apa ya Kak, bener kayak Kak Zoya bilang, karena nggak pernah ada yang ngomong sebelumnya, jadi pas ngomong tuh kayak, iya juga ya gitu. Tapi pas pertama kali ngeliat tuh kayak, oh begini tuh bentuknya gitu. Terus kebetulan ibuku juga cukup terbuka kan orangnya kan, terus dia penasaran banget sama kayak aku. Nah terus si mami ngeliat dong, kamu ngapain gitu kan, diranjang sendirian terus ngeliatin gitu, apa nih anak ngapain gitu. Terus dia ikutan gitu di sebelahku, kayak coba mami juga gitu. Kebayangkan seberapa absurdnya mamaku kan kayak gitu. Nah terus gitu aku jadi penasaran. Iya, jadi aku penasaran gitu, punya si mami kayak gimana, punya aku kayak gimana. Terus ngelihat oh memang ternyata bentuknya bisa seberbeda itu gitu. Maksudnya dari situ tuh baru iya juga ya, maksudnya kalau cewek-cewek nggak pernah ngeliat, terus cowok yang pertama kali ngeliat yang nanti jadi pasangan kamu, kayak rasanya tuh kayak ntar kalau gue nggak pernah explore badan gue sendiri, ntar gue nggak tahu dong sebetulnya itu tuh bentuknya gimana. Just in case ternyata amit-amit ada sakit atau ada benjolan di sana, gue nggak pernah tahu gitu. Terus kalau ternyata aku sampai titik dimana sampai mencoba untuk wah aromanya apa sih, karena aku nggak tahu kalau seandainya nanti keputihan aromanya berbeda kan, maksudnya iya aku nggak pernah cium juga gitu. Iya kan? Iya bener Kak, bener. Kalau gitu. pergi ke obgyn atau ke dokter kelamin bilang ini normalnya begini gak sih baunya? Iya. Kayak bingung sendiri, nggak biasa nyium tuh Kak gitu kan. Dan you know what, the psychology behind that simple act itu kan hanya kayak kita tiduran, kita ambil kaca kecil, kita lihat vagina kita, kita hirup aromanya gitu ya. It's a very simple act. Tapi di belakang itu filosofinya adalah penerimaan kita sebenarnya terhadap kelamin kita gitu. Jadi kayak bagaimana kita menerima vagina kita memang begitu kan, ada namanya casolate. Casolate is a smells of the real vagina gitu ya. Jadi bau-bauan itu adalah khasnya kita. Jadi ketika kita merasa kok baunya begini sih gitu, itu psychologically akan membawa perubahan-perubahan. Kayaknya itu adalah penolakan pertama kita sebenarnya terhadap seksualitas in a big term. I see. Iya bener juga sih, pasti ada rasa kok begini ya bau gue ya. Terus sama aja kayak ngelihat kok perut gue banyak lemak begini sih, kayak gitu kurang lebih. Cuman ini lebih seksualitas topiknya gitu. Bener sih. Apa sih menarik nih? Just curious what exactly I mean about the rough picture about what do you learn as sexologist combination from medical and psychological side. Yes, if I learned as a clinical sexologist, they have like a medical background, they have like a psychological background, there's a social worker also. I'm actually the clinical sexologist. Because I'm a psychologist first, I take my master degree on psychology, then I take a specialist in sexology. Jadi saya itu I'm a clinical sexologist. Jadi saya khusus mengurus hal-hal yang berhubungan dengan psikologisnya manusia sehubungan dengan seksualitasnya, penerimaannya gitu. Like what exactly like dibilang di sini sama LJS gitu, bahwa kalau misalnya organ intimnya itu gitu, kalau ada masalah dengan organ intimnya per se itu urusannya obgyn, kalau vaginanya ya kan. Kalau misalnya laki-laki dengan organ intimnya gitu, dengan kelaminnya, dengan penisnya, dia akan berhubungan dengan androlog gitu atau urolog gitu ya. Kalau ada masalah di situ juga, misalnya penyakit dan sebagainya, kita bisa ke dokter kelamin. Tapi kalau misalnya bagaimana
kita menerima misalnya bau dari vagina kita, apakah kalau laki-laki disunat atau nggak disunat gitu kan ya. Terus udah gitu penerimaan perempuan terhadap seksualitasnya, nanti ujung-ujungnya boro-boro ngomongin orgasme gitu ya, sementara dia ngeliat aja enggak. Terus dicukur apa enggak sih bulunya gitu kan, kalau ada laki-laki yang suka atau nggak suka simple. Terus gue harus menerima nggak gitu ketika laki-laki itu suka yang berbulu atau nggak berbulu, apakah kita harus ngenyukur bulu kita semua hanya karena seorang laki-laki nggak menerimanya, terus seberapa pendeknya sih, oke nggak sih gitu. Itu adalah penerimaan kita sebenarnya sama diri kita. Dan itu exactly yang aku concern banget sih Kak, memang maksudnya dari bahan-bahan stand up aku tuh dari sebelum perempuan berhak pun sebetulnya bener yang kayak Kak Zoya bilang gitu, kayak lu stand up komedian ngomong jorok, ntar orang jadinya ngebully lu, ngomong jorok. Exactly, bener. Awal-awal mah dibilangnya ngomong, lu mah cuma modal, cewek tuh stand up komedian cuma modalnya ngomong jorok doang. Padahal not exactly seperti itu gitu maksudnya. Iya, karena di awal-awal gitu. Aku nggak merasa itu jorok sih ya, well anyway. Buat aku anyway. Iya, langsung menyesal sendiri ngomong kayak, ya gue yang denger ya. Iya. Gue yang, ya you go, Eljas, ya gitu kan. Iya. Aku juga sih, gitu. Bener, dan aku juga kayak, ya mungkin buat orang lain mungkin aneh kali ya gitu, maksudnya ngelihat cewek gitu di panggung ngomong seterbuka itu gitu. Ya memang di awal-awal bener-bener dibilangnya cuma ngomong jorok aja, tapi habis itu mah bodo amat. Makanya perempuan berhak kan nggak pernah ada online di YouTube tuh, nggak pernah, karena ini kayak misalkan di tempatku pasti akan ada juga nih anak-anak SMP SMA yang lagi nontonin kita berdua ngomong begini nih Kak. Terus ya cuman bilang aja, maksudnya ini konteksnya edukasi gitu, jangan ntar tiba-tiba Mami, Kak Jessica yang pernah ketemu sama aku ngomongin vagina malam ini gitu. Nggak, ini edukasi teman-teman ya gitu. Kalau Kak Zoya sendiri pernah nggak ketemu kasus-kasus? Kalau aku kebetulan lebih seringnya dicurhatin cewek-cewek, karena mungkin kalau lagi training ke sekolah-sekolah juga aku megangnya kelas cewek kali ya gitu. Kalau Kak Zoya sendiri pernah nggak ketemu cowok, mungkin entah nggak harus terkait dengan umur sih, maksudnya bebas gitu. Kan biasanya aku nanganin cewek yang nggak pernah ngeliat vaginanya sendiri, bingung dengan cairannya itu, cairan masa subur sama keputihan bedanya apa, bahkan sampai yang dewasa pun ada yang masih bingung gitu. Hal sesederhana itu. Kalau yang cowok, ada nggak sih Kak yang dia tuh, kan maksudnya cowok penis itu lebih terlihat ya daripada vagina gitu kan ya Kak. Tapi pernah nggak ada kasus yang pernah Kak Zoya berasa ini cowok juga nggak pernah explore, terus juga in a way tanda kutip merasa mungkin dibohongi, dibodohi sama mitos-mitos gitu. Atau dibodohi mungkin sama itu yang bisa dibagikan. Porno. Nah itu, iya betul Kak. Gimana Kak, ada cerita gak Kak? Bedanya cewek sama cowok kali ya, biar berimbang gitu. Kalau cewek kita mulai dari masa ini deh, masa pubertas ya, yang menandakan antara anak-anak sampai ke dewasa itu kan adalah pubertas gitu. Ketika perempuan menstruasi dan ketika laki-laki mimpi basah gitu, it's all start from that. Jadi gini, ketika seorang perempuan menstruasi, terus dia ngobrolin ini sama ibu bapaknya gitu ya, atau sama ibunya lah, of course ya. Kecuali dia orang tua tunggal, dia mesti ngomong sama bapaknya misalnya, terus tiba-tiba orang tua gini, hati-hati ya nak, kamu sudah bisa berbuat dosa. Iya kan, perempuan kan kayak gitu. Itu kalimat umum banget tuh Kak. Hati-hati nak, kamu sudah bisa berbuat dosa gitu. Itu membuat penerimaan si perempuan bahwa seksualitasnya dia itu adalah sumber maksiat. Ini yang membuat kenapa kita semua perempuan ya, kita pakai baju cakep salah, kita ketutup juga tetap dinapsuin gitu ya. Dan seolah-olah tanggung jawab orang itu dilecehkan atau enggak hanya jatuh pada perempuan. Itu yang membuat aku tuh emosi gitu, bahwa perempuan itu dianggap sebagai sumber maksiat. Jadi seolah-olah kalau gue yang tergoda karena lo cakep, karena lo dipakein karung goni pun lo seksi, lo yang salah. Iya, betul. Gitu kan? Betul. That was the most annoying part. So, mulai dari perempuan itu menstruasi, kita mesti kasih tahu bahwa, nak, kalau kamu menstruasi, kamu harus hati-hati. Kamu bisa hamil. Ya, dengan, nak, kalau kamu sudah mimpi basah, kamu sudah bisa menghamili perempuan yang sudah dewasa juga, gitu. So, harusnya dikasih tahu tanggung jawabnya dia, gitu ya, pada anak-anak, gitu. Bahwa, oh gitu, kenapa aku udah gak anak-anak lagi? Iya, karena kamu sudah mimpi basah, nak. Apa sih bedanya mimpi basah sama ngompol?
ya gitu. Ada beberapa atau mimpi-mimpi yang lainnya. Kenapa sebutnya mimpi basah? Kenapa mimpi basah? Karena pas mimpi dia kan ejaculate untuk pertama kalinya. Ejakulasi itulah menandakan dia sudah punya memiliki kematangan seksual gitu kan ya. Setelah itu ada tanda seksual sekunder gitu kan ya, suaranya akan berubah dan sebagainya. Jadi intinya pengenalan anak tentang seksualitas itu pertama kali pada saat mereka masuk pubertas. Salah ngomong ya, ngomongin tentang pubertas bahwa wah, laki-laki nggak ada dramanya. Perempuan ketika dia menstruasi langsung dibilang hati-hati kamu udah bisa nakal. Kenapa? Aktif secara seksual dibilang nakal. Nanti ujung-ujungnya kan gitu kalau misalnya jadi ada certain condition yang diberikan pada perempuan mulai dari masa pubertasnya menandakan dia seolah-olah kebanyakan perempuan kita suka dianggap sebagai sumber maksiat gitu ya. Jadi kalaupun hanya muka kita berdua yang kelihatan sekarang, tapi ada yang yang merasa bahwa ini dua perempuan ngomongin seks jam segini gitu, itu kan nafsuin, menggoda, sumber maksiat lah kita gitu ya. Kita bisa dijaring UU ITE nggak ya ini ya, hati-hati jangan direkam ya gitu. Gitu. Jadi when we talk the truth gitu ya, when we talk about sex and casual manners dan as if ini adalah conversation seperti kita ngomong kopi ini enak ya, teh ini asik sekali ya, dan kita ngomong tentang seks dengan konteks yang kayak begini, malah yang overanalysis biasanya adalah orang-orang yang kayaknya ngelihat ya, gitu. Tuh lihat tuh mukanya LJ segini tuh, Zoya tuh mukanya begini nih begini, pasti tuh mereka juga lagi nafsu tuh bawahnya begini begitu. It's like okay gitu, you know. So it start from that. Nah beranjak lagi perempuan itu relatif lebih berharap dia nggak cepet-cepet tumbuh payudara, tanda seksual sekundernya dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki justru wah begitu dia udah mimpi basah, dia udah ngerasa laki banget gitu, apalagi ketika suaranya sudah berubah dan sebagainya gitu. Jadi buat laki-laki pengalaman pubertas relatif lebih menyenangkan dibandingkan perempuan, karena perempuan dialami dengan menstruasi dan rasa sakit seluruh badan, perubahan mood dan sebagainya. Perubahan mood inilah menstruasi setiap bulan yang membuat kenapa perempuan secara bukan hanya secara seksual ya, tapi lebih baik secara kepribadian. Jadi ini seksualitas mempengaruhi kepribadian, Jess. Membuat perempuan kenapa lebih dewasa dibandingkan laki-laki. Karena perempuan mengalaminya setiap bulan sama seperti negara dengan 4 musim. Sementara laki-laki mengalami mimpi basahnya itu dan segala macam itu fight-nya tuh lebih kurang lebih sperma pada usia belasan tahun itu bereproduksi setiap 2 jam sekali, literally 2 jam sekali. Ini membuat kenapa laki-laki sangat agresif, nafsuan. Kalau zamannya gue dulu ya, ada rautan kaca gitu dan taruh di sepatu gitu ya, diikat-ikat gitu. Zaman terus kita sama Kak, zaman kita sama Kak. Makasih. I feel old, so aku takut bilang zaman kita, taunya cuma gue doang gitu. Sama kok Kak, sama Kak. Aku di penghujungnya aja tapi udah beralih habis itu. Oh kamu zaman peralihan ya, gila. Aku masih benar-benar zaman peralihan. Lagi zaman lucu-lucunya segala macamnya mekanik kayak begitu kan. Jadi ditaruh di kaki ya kan, terus ngintipin rok. Celana lu pink hari ini, gitu kan. Iya, betul. Gitu. Terus kalau gue masih zamannya kayak stensilannya Annie Raw ya kan. Gue masih zaman-zaman itu gitu. Stensilan yang kalau sekarang mau nonton porno tuh lebih gampang ya Kak. Kalau zaman dulu mah mau ngumpetin laser disc yang gede banget kan gak mungkin ya. Oh, kalau gue udah zamannya beta, yang paling pegel apa? Kalau misalnya beta itu kan mesti di rewind, mesti masukin mesin. Kalau kita lagi nonton bokep, terus dimasukin set gitu, terus mati lampu, itu kayak mau nangis banget kita cewek-cewek. Oh my God, takut ketahuan orang tua karena mati lampu. Iya bener. Bener nyangkut di dalam. Bokap deh nonton apa tadi? Oh my god. Langsung Cinderella mah. Stuff like that gitu. Jadi penerimaan itu beda. Sekarang sih kurang lebih masih sama. Cuma sayangnya sekarang itu karena perbaikan gizi. Kalau dulu zaman aku setidak-tidaknya menstruasi itu masa-masa SMP lah gitu ya. Kalau lebih jauh lagi 30-an 40 tahun lalu justru menstruasi itu kurang lebih SMA. Semakin kesini perbaikan gizinya makin mundur, kan makin oke, makin maju. Makin maju. Jadi sekarang 9-10 tahun udah mimpi basah, udah menstruasi. Betul. Nah, yang disalahin Jess, adalah budaya barat. Itu gue paling fucked up sih.
I'm sorry to say, it's like the most outrageous, crazy stuff. Dengan nyalahin dunia barat, berarti kita nggak mau ngaku bahwa sebenarnya Indonesia udah memiliki perbaikan gizi. Karena perbaikan gizi artinya usia matangnya, usia pubertasnya tuh jadi makin maju. Bukan itu logika sekali sih. Iya, right? It's logic. Iya, bener. Masuk akal gitu maksudnya. Dan betul yang aku temukan kalau lagi ngajar di kelas juga banyak banget kan anak SD kelas 4, kelas 5 itu udah lumayan lancar gitu. Walaupun belum semuanya ya. Iya, udah naksir-naksiran, udah mulai aduh aku pakai pome atau enggak ya, zaman kita mana ada begitu gitu. Kita tuh kayak SMP juga udah kecepatan begitu ya, tapi sekarang iya ya benar, karena usia pubertasnya juga maju, orang tuh lupa, orang ngebandingin sama orang zaman dulu. Dan lebih parah lagi, orang tua yang sekarang ya termasuk gue gitu adalah gue kan tidak dibesarkan dengan gadget. Ya kan, gue masa peralihan. Gue masa peralihan dari hitam putih ke berwarna loh. Kita itu mengalami masa-masa internet itu, kalau kita pakai internet, telepon itu nggak bisa dipakai kan gitu ya Kak ya? Oh my God, I know how you feel, right? Dan kita masih pakai telepon gitu, bener. Terus turun, terus diamukin orang tua. Iya, mau pakai internet. bener. Oh my God, gitu kan. Nah, orang tua yang kayak kita begini, terus kita akan mendidik anak-anak yang udah generasinya adalah generasi sosial media, generasi teknologi, generasi quick gratification gitu, generasi instan. Berarti sama generasi yang non instan gitu. So gapnya memang makin besar. So nggak ada yang bisa kita lakukan selain yang seperti kita berdua lakukan, yaitu bertanya pada mereka kan, lo lagi ngalamin apa, ya kan? Bener. Jadi kita udah nggak bisa so tahu zaman sekarang. Orang tua kita masih bisa begitu, walaupun mereka ngalamin masa beda, misalnya mereka perang lah atau apa gitu ya. Tapi mereka masih bisa relate sama kita gitu. TV-nya masih hitam putih, kita udah berwarna lah gitu ya kan, udah ada berbagai pilihan. Tapi masih gitu. Tabung aja, masih tabung TV-nya. Tabung seada-adanya, bener gitu. Zaman sekarang nggak bisa begitu, semuanya gampang. Dan kita kalau ngelarang anak zaman sekarang mengenai seksualitas, nggak bisa, kita ditinggal mentah-mentah. Mereka akan cari tahu sendiri, mereka bisa browsing gitu. Jadi yang bisa kita kasih tahu ke anak zaman sekarang, kalau misalnya, dan syukur-syukur banyak yang nonton di sini, fans Just gitu kan, kalau misalnya dia bilang, kenapa sih nih, ngomongin apa sih nih? Ini artinya gini loh, zaman sekarang kamu harus lebih dewasa dibandingkan kami ini gitu. Kenapa? Karena pilihan kamu itu jauh lebih banyak dibandingkan kita. Kita nggak pernah ngadepin pilihan sebanyak ini di media. Dan itu terberi tanpa kamu minta. Itu bisa pop up, either you asking it or not. Kamu buka gitu sosial media, kamu terpapar pada so many different things gitu. Jadi sekarang butuh lebih dewasa secara seksual dibandingkan kita dulu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah ngasih tahu gitu bahwa kalau kamu sudah mimpi basah, kamu akan mudah terangsang. So, kalau kamu udah tahu kamu mudah terangsang, ini ada beberapa boundaries yang bisa kamu lakukan gitu. Jadi ketika kamu misalnya nonton porn, kamu ngelihat cewek seksi gitu. Cewek seksi akan bikin terangsang, cewek ketutup akan bikin penasaran. Sama aja. Because that's how your brain works. Ya kan? Betul. Gitu. Betul sekali. Inside out adalah untuk memahami bahwa biologically, itu jadi karena kita punya keterangsangan biologis, bukan berarti ini menjadi rasionalisasi kita untuk melakukan apa yang kita lakukan. Salah sendiri cewek, kenapa pakai buka baju sih, kan bikin laki nafsu. Namanya juga secara biologis laki nafsu. Jangan lupa gitu, laki-laki ataupun perempuan, kita ini kan bukan kucing yang kalau pada musim kawin ngeong-ngeong gitu kan. Kita punya prefrontal cortex nih di sini. Prefrontal cortex ini adalah executive judgment, kemampuan baik buruk benar salah, akal budi gitu kan. Dan tujuan seks kita bukan cuma reproduksi. Kalau reproduksi binatang juga ada. Gue gak usah jadi seksolog kalau cuma reproduksi doang. Betul, gak usah. Gitu. Jadi penghulu aja kita, lebih laku daripada jadi seksolog. Bener. Udah dihina-hina, dihujat-hujat. Aduh, memang betul Kak itu. Belum lagi kalau ada orang mati gaya, kalau kita ngomongin seks, kan kita perempuan, langsung dia di body shaming. Gendut lah, gitu kan ya. Aduh, capek banget deh yang kayak gitu. Bawa budaya, bawa agama.
mungkin karena lo Yahudi, mungkin karena lo Cina, mungkin karena lo Manado, mungkin karena lo Jawa, whatever gitu. It's like, oh my god, gitu kan ya. Body shaming capek langsung ngadepin yang begitu-begitu. Like, BTW ngomongin body shaming, ini mata sipit, saya kayaknya absah deh untuk ngomong saya itu Jessica Farron, bukan Ibu Vero ya. Karena saya terus-terusan dibilang Bu Vero. Enggak, Jessica Farrolan. Kak, jangan divalidasi dong, Kak Zoya. Follower kakak 46.000, saya 2.000. Ntar semuanya bilang saya Vero. Dia ini titisan Vero. Titisan. Tapi betul sih Kak, aku juga relate dengan apa yang Kak Zoya bilang itu waktu kalau lagi training ke sekolah gitu ya, di orang tua pun kita selalu bilang gitu, aku sama rekan-rekan aku tuh selalu bilang, kamu udah nggak bisa lagi melarang-larang karena, dan mindsetnya tuh begitu datang ketemu sama anak remaja tuh harus udah mikir, jangan berpikiran anak saya suci dalam konteks nggak pernah ngapa-ngapain ya, nggak pernah nonton porno, nggak pernah main game yang ada pop-up terkait dengan seksualitas, jangan, karena itu semua terberi yang kayak Kak Zoya bilang, nggak minta juga dikasih gitu, lagi main game tiba-tiba pop up itu tuh iklan Sultan itu, benci banget sama itu iklan Sultan dengan ininya apa ya, dengan istri-istrinya ada 30 selir. Iya kan pop up gitu aja udah nggak bisa diapa-apain memang gitu. Terus juga maksudnya betul, mimpi basah itu jadi yang justru menurutku ya, para orang tua dan para remaja itu ketika kamu mengalami hal-hal yang berubah dengan tubuh kamu dan psikologis kamu, itu menjadi jalan pintu pertama untuk kamu membuka komunikasi, untuk bertanya, untuk ditanya, itu justru jangan dihindari gitu maksudnya, ya nggak sih Kak? Iya, dan kalaupun dia pergi ke orang tuanya kan lebih asik kan. Gue selalu dia setiap ngasih seks edukasi, coba deh kita sama-sama sekarang nanti kita compare note ya. Jadi kalau kita kasih seks edukasi, coba kasih most asked question. Jadi kasih kertas, lo kasih kertas, terus lo mereka sama kok Kak, metodenya juga gitu. Ya kan? Pertanyaan apa yang paling pengen lo tanyain tapi lo nggak pengen orang tua lo tahu gitu. Ya kan? Betul. Kita bisa compare. Nah, kalau dari kakak apa? Nah, kalau aku kebanyakan mereka kan tanya gini, kenapa sih kalau seks harus di dalam kamar? Kenapa sih orang dewasa mau melakukan hubungan seks? Itu anak SD loh. Oke. Anak SD. Kenapa sih? Emang seks itu enaknya kayak apa? Kenapa? Itu iya, benar. Ya kan? Kenapa sih orang tua kalau ngomongin kalau dengar kata-kata seks atau porno atau ini selalu langsung ketakutan? Emang kenapa? Iya kan? Anak tuh bisa baca banget, tau nggak, respon apapun. Kenapa orang tua gue jadi kayak enggan untuk ngomong, badannya jadi rigid atau kayak gimana gitu, tuh kebaca sama anak sebetulnya. Gitu kan ya. Itu kan memberikan pesan dari anak-anak dari orang tua kepada anaknya. Jadi sex education yang pertama mungkin adalah bagaimana kita bisa relax ngomongin itu. Kita nggak perlu harus tahu semuanya, nggak harus jadi seksolog juga, nggak harus belajar ngasih sex educator kayak lo juga gitu ya kan. Bisa jadi dengan gini. Betul Kak. Dulu waktu mama itu menstruasi, yang mami rasain adalah ini, ya kan. Pada saat lagi ovulasi kan juga lo cenderung lebih nafsuan dan sebagainya sama misalnya pacar lo ketika lo masih SMA gitu kan. Jadi lo mesti tahu gitu. Dan kalau misalnya ayah bisa bilang gimana caranya mengelola, karena peperangan terbesar seorang laki-laki, apalagi seorang anak laki-laki remaja, itu kan 2 jam sekali. Ketika spermanya bereproduksi, dia akan mudah terangsang. Betul. Bagaimana dia bisa menjadi seorang anak yang baik, yang enggak menyalahgunakan biologisnya gitu untuk bilang bahwa ya gimana ya, kan namanya laki-laki suka terangsang ya, gue jadi nafsu, siapa suruh lo pakai baju seksi. Jadi baju seksi kita memprovokasi mereka, padahal ketololan mereka juga memprovokasi kita kadang-kadang kan, tapi mau diapain men gitu. It's like dude, betul, stupidity provoking me more than my shoulder provoking you. Suka banget nih ngomong sama Kak Zoya, tuh ya apapun bener.
emosi jiwa gitu kan gitu. Jadi ya kembali lagi kepada anak. Jadi sebenarnya ya keberhasilan pernikahan nanti ke depannya itu dimulai dari anak remaja gitu. Sebenarnya seks edukasi kan dimulai dari 3 tahun ya, of course ya, we know that. Cuma anak remaja itu adalah cikal bakal keberhasilan relationship ke depannya. Bagaimana seorang laki-laki cool aja kalau ditolak, itu akan menentukan dia akan jadi fuckboy apa enggak. Cakep banget. Itu termasuk pembahasan tentang seksualitas juga, karena banyak banget yang ngomong seksualitas tuh hubungan seksual doang dan kelamin doang. Enggak, gimana kamu move on dari diputusin, ditolak, terus tiba-tiba harga diri tercoreng ketika di hadapan wanita. Yang kayak gitu tuh seksualitas semua, teman-teman, dan itu penting diedukasi sama orang tua gitu loh, teman-teman. Jadi kalau lo jadi orang tua, lo punya anak laki, terus begitu lo merasa anak laki lo adalah pangeran terganteng sejagat raya. Tiba-tiba dia diputusin sama cewek yang menurut lo biasa-biasa aja. Terus ego lo terganggu. Kamu pindah sekolah aja sayang. Kamu nggak begini. Amit cewek kayak begitu nolak kamu. Dia misalnya nggak campuran Indo juga, atau dia terlalu ini mukanya, atau terlalu itu gitu ya, segala macam. Thank you Anas Satrio. Mau dijadiin kuat, gue cinta. Cakep lah Anas lah. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya lo begituin anak lo terus gitu, seolah-olah dia pangeran sejagat raya gitu, cannot do no wrong. Lu sama aja kayak ada anak kecil gitu ya, dia jatuh kesenggol kursi karena dia yang lari-lari juga nggak aware gitu, terus lu salahin kursinya, kursinya bandel, itu sama. Ketika lo ngebelain anak lo ketika dia ditolak gitu ya, bahkan sebenarnya kalau lo mau jadi orang tua yang ideal, lu coba bantu anak lo dengan bilang kayak gini, nggak apa-apa tau nak, ditolak itu oke kok gitu, ya kan, ditolak itu bukan berarti lo jelek atau lo apa, iya lo bukan tipenya dia, is not the end of the world, tapi ambil waktu deh untuk lo bersedih, tapi jangan bilang gini, cinta monyet biasa aja. Ketika si anak, iya kan, suka banyak yang begitu kan, bener suka banyak yang gitu memang. Orang dewasa, lu biasa, itu aja cinta. Ketika anak ngerasa, coba bayangin ya, anak laki-laki, ya, dia merasa paling ganteng sedunia dong karena orang tuanya membuat dia seperti itu ya. Of course, buat semua orang tua anak itu spesial, gitu ya. Terus dia nembak cewek, 10 cewek, ya, 9 kali nolak, yang 1 nggak ngasih jawaban. Kira-kira harga dirinya dia di mana ya? Iya kan? Gitu kan rasanya. Iya kan? Terus dia datang ke orang tuanya bilang gini, lah gampang cuma cinta monyet. Waduh. Wah. Depresi tuh jadi laki-laki. Itu anaknya sebagai laki tuh langsung kayak ngerenyes banget di dalam tuh pasti tuh. Terus begitu nanti dianya jadi fuckboy, diomelin. Nah, bener. Kalau dia nggak bisa melewati masa-masa itu, dia dendam, dia balas dendam sama cewek, ya, dia berjanji pada dirinya menjadi ksatria yang tidak pernah patah hati, ya kan? Dia nggak mau, dia membagi-bagi cintanya. Nah, gue cuma bisa cinta sama lo 30%, oke? Selebihnya gue nggak bisa kasih lebih. Apa sih gitu ini kan? Kayak Simon di Meteor Garden ya. Satu cewek seminggu ya. Buat anak remaja itu dunianya, bener banget Anas tuh bilang gitu, nggak ada yang gampang dan nggak ada yang cuma gitu. Ketika dia nggak divalidasi feelingnya, besoknya dia jadi belagu, atau mungkin kayak Ferdinand Paleka yang ngehe banget itu gitulah. Itu pasti gitu tuh, masa kecilnya tuh sering ditolak saking ngeheknya mungkin tuh anak waktu masa remaja. Sekarang dia udah di penjara kan gitu, karena dia segitu brengseknya gitu ya. Jahat dan segala macam gitu ya. Oke, of course gitu ya, bisa jadi pada saat itu apapun perasaan dia gitu ya, mau disebut cinta monyet ataupun enggak, tetap aja sakit hati, whatever you call it. Sebenarnya menurutku cinta monyet itu bisa disebut cinta monyet sama orang yang udah lewat, ya nggak sih Kak? Maksudnya ketika lu masih remaja dan lu menganggap itu monyet serius, lu nggak bisa ngomong itu cinta monyet. Lu cuma bisa nyebut itu cinta monyet ketika lu udah lewat jauh, lu udah dewasa, lu ngeliat lagi, kok lucu banget ya gue zaman dulu. Nah itu monyet tuh buat lu gitu kan. Iya, kalau pas anak itu nggak bisa nyebut cinta monyet, dan itu harus dihargai menurutku sih. So true. Lu nggak bisa bilang cinta monyet pada saat lu lagi ngalaminnya. Coba misalnya, coba kita put diri kita gitu di anak remaja itu, terus lu dicuma-cumain gitu kan ya, cuma cinta monyet, lu pasti sakit hati. Enggak, gue serius, gue cinta banget sama nih orang. Iya, aku pernah gitu waktu SD soalnya.
Aku ngirim surat ke cowok, aku bikin 2 halaman, terus ketahuan sama mami, terus mami bilang, ih masa kecil-kecil centil mau kawin, bla bla. Siapa yang mau kawin, cuman mau bilang gue suka lo gitu doang. Ya Allah, ampun dah gitu kan. Udah terlanggar abis itu dimasukin ke Santa Ursula makanya abis itu Kak. Oh gue nggak ngaruh, anak gue juga gue masukin Tarakanita, maksud gue supaya dia bisa konsentrasi belajar. Gue kasih dia pacaran, tapi asal selama dikenalin. Tapi baru 6 bulan masuk, pulang-pulang, Mi, cowok aku, gue percuma masukin sekolah homogen. Cakep, bagus, nggak apa-apa, Baru putus berapa bulan, udah ada cowok lagi, Mi, cowok ini kayaknya bakal jadi pacar. Oke. Asik banget. Saya nggak pernah ngalamin yang begitu tuh. Ya makanya, tapi ya gue ajak ngomong dan terus terang gue selalu tanya kan, pacar kamu udah mimpi basah belum? Oh my god, mami, kenapa mami tanya kayak gitu? Because I have to. Aku nggak bisa kamu diam-diam gini. Karena kan kalau kamu mau colongan, kamu kan pinter anak zaman sekarang. Kamu colongan, kamu hamil, mati gue. Gue bilang gitu. Bener. Gue bantuin lo, tetap aja yang ngadepin kan ini lo gitu. So it's hard for you. Iya, kan betul. Aku bilang gitu. Jadi aku selalu bilang gini, please ya gitu. Kalau pacaran, cowok kamu nggak boleh mangku kamu. Buat kamu itu romantis, atau meluk dari belakang. Buat kamu itu romantis, buat cowok itu horny. Dia kan nggak ngerti. Iya. Kalau bilangin karena buat cowok semua itu adalah physical ini kan, turn on physically. Rangsangannya tuh fisik banget turn on-nya, betul. Jadi aku bilang ke anakku yang cewek gini, Phoebe, kamu tahu nggak kalau misalnya cowok itu gitu ya, dia nggak naksir aja dia bisa terangsang. Kebayang nggak kalau dia naksir kesenggol doang gitu, kayak bisa turn on apa. Buat kamu tuh romantis, meluk dari belakang tuh romantis. Buat cowok itu kesenggol dikit kelar sih gitu. Dia 2 jam sekali bereproduksi, it means it's easily turn on gitu ya. Jadi ya betul. It is just the way it is. Aku bilang kayak gitu, aku bilang gini, aku takut kalau kamu hamil gitu. Aku takut kamu diem-diem di belakang aku gitu. Jadi aku udah bilang, aku kenalin semua kontrasepsi. Aku nggak cuma ngasih tau kondom gitu, as if gini-gini. Aku cuma bilang, ini pencegah kehamilan, ini bisa untuk infeksi gitu. Jadi beberapa kali dia kan sebelahku, Mami mau ngapain, Mi? Aku mau beli kondom gitu. Oh, Mami nggak takut, Mi? Kenapa aku harus takut ya? Dia bilang, aku bilang gitu, aku tanya gitu kan, dia bilang gini, karena itu kan, oh my god, orang tuh suka ngelihat kondom kayak itu, ini loh Mi, kayaknya Mami mau ngapa-ngapain loh. Emang kira-kira Mami mau ngapain ya kalau Mami beli kondom? Aku sih tahu Mi, Mami enggak, tapi orang lain tahu enggak? Oke, sekarang gini, aku beli kondom, aku akan pelan-pelan ke sana gitu ya, ke kasir bayar, kamu liatin siapa aja yang ngeliatin aku. Itu tempatnya agak penuh, dan waktu itu sebelum COVID of course. Terus aku jalan kan, di apotek lah gitu. Aku nggak minta bungkus, aku minta apa, aku bilang nggak usah diiniin kondomnya, aku santai aja ngomongnya kan. Dia deg-degan gitu kan. Iya. Gitu kan. Kebayang. Gitu terus ya gitu, dia ngeliat gini, nggak ada yang ngeliatin Mami juga sih, biasa aja ya sebenarnya. Aku aja kali ya Mi yang pikirannya begitu. Iya, dan semua orang mikir begitu. Jadi sebenarnya it's not as scary as you think it is gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Ini bukan cuma mencegah kehamilan, tapi juga ini adalah kontrasepsi gitu ya, mencegah itu gitu. So it was fun. Ya siapa bilang kita mau berhubungan? Siapa tahu beli kondom itu buat dijadiin balon air, kan kamu nggak tahu juga. Itu kalau buat main perang-perangan balon air itu lebih kuat daripada balon biasa. Jadi kemungkinan juga bisa buat itu gitu kan. Iya, dan image-image kayak kondom bocor dan segala macam gitu kan. Ya nggak bocor kalau itu expired, atau misalnya kegigit kan ada bukanya sosok cool yang terus bocor. gitu. Jadi pembelajaran pertama kita tuh kayak begitu sebenarnya tentang seksualitas. If we don't grasp the important of the story behind it, jadi kita nggak bisa sama anak-anak tuh sekarang, anak remaja terutama, kayak ngelarang. Kita mesti kasih nalarnya gitu kan. Kenapa sih gitu kita seperti ini? Kenapa kita kasih tahu gitu? Karena kita kepengen memberikan seks edukasi itu ya begini, membuat kita jadi paham inside out. Iya kan? Kita kan udah gede nih baru paham. Kayak kita, oh my god, kenapa dari dulu ya gue tahu ini kan gitu. Like, bener. gitu.
Betul betul. Kayak, aduh aku juga nggak tahu sih, Kak Zoya pasti pernah deh, pasti nggak mungkin nggak gitu. Ketemu orang tua tuh yang suka mengenalkan alat kelamin anaknya itu dengan sebutan-sebutan yang tidak seharusnya gitu. Maksudnya, nursery name ya, let's say penis itu burung yang paling umum kan gitu ya. Ini burung kecil gitu kan. Aku pernah lagi ngajar sama anak kelas 1 SD, aku berantem 5 menit untuk menyebut itu penis dan burung gitu. Itu penis, bukan. Ini burung. Iya betul, tapi kita sebutnya penis. Enggak, kata mamiku itu burung. Penis, burung. Kayak gitu 5 menit, Kak. Sampai akhirnya, oke, kalau ini penis, burungnya di mana gitu. Jadi kayak dia susah banget menanamkan konsep gitu ke anak ini gitu kan jadinya. Begitu ya, gitu. Betul. Padahal kan maksudnya kenyamanan kamu untuk menyebutkan alat kelamin kamu sendiri juga matters gitu maksudnya. Jangan sampai kamu enggan untuk menyebutkan kayak seolah-olah itu bagian yang kotor atau bagian yang sangat very secretive gitu loh. Jadi mungkin orang tua juga lupa ya, mungkin kita mesti ngingetin orang tua bahwa gini loh, ketika kita misalnya bilang kepala, pundak, lutut, kaki, ya kan gitu, tangan kiri, tangan kanan, misalnya kayak mau pakai baju gitu ya, paling bagus tuh sebenarnya ngajarin seks edukasi anak umur 3-5 tahun adalah pada saat dia pakai baju, masukin tangan kanannya, tangan kirinya, nah pas mau masukin celana dalamnya, ayo pakai celananya kaki kiri atau kaki kanan gitu ya. Begitu udah pakai, yuk ditutup penisnya atau yuk ditutup dulu vaginanya gitu kan. Jadi kita mesti sampai itu ngasih taunya, karena gini ya, bagi orang tua yang ngedengerin ini, ketika kita menyebutkan dengan nursery name pakai pepek lah, burung lah, ada beberapa anak nonok lah gitu. Terus nanti ketika ada anak-anak yang dengerin itu, terus dia misalnya ya anaknya udah mulai ngerti nih, terus dia akan gini, ayah, kenapa burung itu bisa terbang, burung aku nggak bisa? Lu mau jelasin apa? Nah, itu juga ada yang nanya, kenapa yang itu bisa terbang, yang ini enggak? Exactly. Gimana dong ngejelasinnya? Itu, gitu. Logika anak itu kan simple gitu ya, black and white gitu. Terus yang paling bahaya lagi dari antara semua ini adalah misalnya dengan, kalau kita menyebutnya dengan nursery name kan, ada orang yang misalnya menyebutnya waktu itu lebah, aku ingat ada orang tua nyebutnya lebah. Kau bilang oke, ibu mau bersikeras, mau bilang bahwa vagina itu lebah, oke. Sekarang gini, saya berandai-andai ya Bu, saya berandai-andai. Amit-amit gue bilang gitu, terjadi pelecehan seksual gitu ya pada anak Anda gitu ya, terus dia dipegang lah vaginanya gitu, atau I don't know diapain gitu lah, dan dia nggak nyaman, dia histeris, dia harus meminta bantuan, dia lari-lari, dia cari satpam misalnya, atau gurunya di sekolah misalnya ya, terus dia teriak, tolong lebah aku disakiti, gurunya akan nyari lebah beneran loh, it's like lebah. Iya, atau seenggaknya kayak, kenapa lu disangkanya tuh kayak nggak serius karena menggunakan termnya juga bukan term dalam yang apa ya Kak, maksudnya proper untuk memang ngomong bahwa ini tuh something serius gitu, dan yang universal gitu. So you need to take it seriously gitu about something like this, dengan cara mesti belajar menyebutkannya dengan bahasa medis, bahasa universal. Itu ya udah penis dan vagina gitu. Gak apa-apa ketika kita awkward, akhirnya memberi pesan pada anak kita bahwa seksualitas itu harus membuat lu merasa aneh gitu ya. So ini ada satu cerita lagi, Jess. Ini kayak favorit gue banget sih. Bukan favorit gimana-gimana, tapi sebenarnya ini sedih ceritanya ya. Gue udah sampai pada satu titik waktu itu, ini adalah termasuk konseling dan terapi terberat yang pernah gue jalani. Ini yang pertama. Setelah itu sih agak lumayan, tapi ini klien pertama. Jadi pasangan suami istri, kayak istrinya tuh umur 25-an, 25-26 gitu, suaminya itu 28-29 gitu ya, they are so in love, dan mereka juga very religious gitu, and very good family. Terus mereka datang ke aku, dengan ini ya, with the whole Muslim attire and stuff like that gitu ya, tapi mereka very memang segitu banget gitu. Ini ada 2 pasangan sih ya, pada waktu itu hampir bersamaan. Jadi aku agak-agak, susah juga nih, yang satu Muslim, yang satu Katolik kalau nggak salah, Katolik ya. Nah, terus dia datang dengan message yang sama nih, kurang lebih gitu ya. Ini kan dari agama yang berbeda, tapi message-nya sama gitu. Dia bilang gini,
mereka nggak bisa hubungan seks kurang lebih setahunan ini, udah menikah hampir setahun nggak bisa hubungan seks sama sekali karena growing up orang tuanya selalu bilang bahwa seks itu najis, seks itu kotor. Oh man, aduh. Lo nggak pernah boleh, kalau pokoknya ada temen cowok, ada apa cowok, pokoknya ditakut-takutin terus hidupnya. Ini dua-duanya sama begini, nggak laki nggak yang perempuan. Jadi mereka tuh dinikahkan karena kedua orang tuanya tuh sama kolotnya. Ya keluarga, berarti kan ada 4 keluarga ya, oh my god. Dan itu ya, karena itu adalah yang benar-benar pertama kali kasusnya yang lumayan gitu buat aku ya. Aku tuh sedih banget gitu, karena mereka gini, katanya kalau misalnya udah sah gitu ya, kalau udah sah, ini dua-dua pasangan ini ya dalam keadaan terpisah, kalau udah sah katanya kita akan baik-baik aja. Aku tetap nggak bisa mbak, aku nggak bisa, dia bilang gitu sambil nangis-nangis ya. Aduh, ya lakinya juga begitu, kasihan sih. Kata lakinya gini, aku tuh terangsang mbak, tapi sebentar-sebentar lemes lagi pas udah mau penetrate gitu, karena dia ngerasa aduh gue ini kotor ya? Soalnya exactly. Jadi bayangin 25-an tahun you've been tell ya, misalnya ya gitu kan, pasti dari kecil, nggak mungkin udah gede. Yang kalau kecil pasti nonton ditutupin matanya, you know, stuff like that. Ngintip-ngintip gitu. Ngintip-ngintip dikit gitu kan ya. Nah, gimana caranya image ya, pemahaman 25 tahun itu membuat lo akan baik-baik aja dalam setahun pernikahan. 25 tahun, setahun. Are you kidding me? Gua kan, I'm not a miracle worker. Yes. Aduh, itu berat banget tuh kerjanya gitu maksudnya. Like, itu, aduh, mainnya ke belief kan, keyakinan itu. Aduh, belief sistemnya harus dirombaknya berapa lama itu. Gitu. Kenapa gitu? Why I'm so excited talking about memahami seksualitas diri luar dan dalam, inside out. Karena ya begini, nggak bisa. Apakah mereka nggak bisa berhubungan seksual? Oh, mereka baik-baik aja, diperiksa sama obgynnya. Apalagi mereka nurut, mereka melakukan sempet sih, padahal premarital counseling, tapi ya kayak cuma sebulan sebelum pernikahan. Jadi aku suruh tes dulu, ya standar lah, tes infeksi non seksual, HIV, gitu ya. Terus gitu tes darah, karena mereka datang dari keluarga yang cukup kaya. Jadi aku bilang sekalian tes DNA aja deh, supaya kalau tahu kecocokannya gimana, bisa hamil apa enggak, pengen punya anak. Jadi mereka sempat nanya, Mbak, mesti tes keperawanan nggak? Ya kalau ada tes keperjakaan boleh tes keperawanan, kalau nggak usah. Iya, nggak penting ya. Selaput darah itu tidak menandakan sesuatu itu masih perawan atau tidak, seseorang perawan atau tidak ya. Jadi nggak usah. Bisa jadi selaput darahnya masih perawan, tapi anusnya enggak, tangannya enggak, mulutnya enggak, udah nggak perawan. Gitu, kan bisa ya. Coba ya. Iya betul, gitu. Bagus Kak, bagus. Jadi ketika semuanya udah diperiksa, mereka berdua baik-baik aja, kan berarti tidak ada masalah lain gitu. Spermanya sehat, telurnya aman gitu kan, mereka masih muda, they are fit, they are healthy, gitu. So they cannot have sex. Mau diapain coba? Mampus kan gitu. Mampus banget itu, aduh. Aku langsung gitu kan, aku bilang ini, I cannot do much about it. Akhirnya aku melakukan konseling keluarga. Aku bilang, ibu bapak boleh cerita nggak, kenapa sih ibu bapak memberikan edukasi seperti ini pada anak gitu kan ya, karena ini anak kebetulan mereka adalah anak-anak pertama gitu kan, masih ada anak-anaknya lagi. Nah ini akan jadi problem lagi ke depannya gitu kan. Jadi aku panggil keluarganya, jadi ya family therapy gitu. Aku langsung bilang, kenapa, where it come from? Itu susahnya luar biasa. Tapi begitu aku bilang gini, ini sudah terjadi masalah ini pada anak Anda masih punya anak-anak lagi, mau nggak terus kayak begini, gitu. Dan udah gitu, oh iya, bukan anak pertama ya, anak pertama tapi adiknya udah ada yang kawin duluan, adiknya kena vaginismus. Ya, baik, right, ya. Gitu. Lakinya kebetulan dari keluarga yang lebih relax, lebih santai gitu ya, dan ya nggak paham seks edukasi banget, tapi nggak kaku gitu kan, jadi dia lebih bisa lah gitu, tapi tetap perempuannya vaginismus gitu. So there's a lot of things that happens gitu, dan ketika keluarganya bisa menerima itu pelan-pelan, which is like long counseling, akhirnya keluarganya ngasih pengertian itu, minta maaf ke anak-anaknya, sorry ya, kita sudah memberi pengertian seperti ini, so it make you feel tapi this nice way. Ya Kak ya, maksudnya
jarang loh orang tua mau sekooperatif itu gitu, apalagi ngomongin tentang sebuah pendidikan yang mereka udah kasih ke anaknya. Susah, benar. Pertama kali mereka defensif, susah ya? merasa yang paling benar dan baik dan so on and so forth. It's hard. Normal sih, wajar sih di awal-awal ya. Tapi nice terakhirnya mau ngomong maaf sih ke anaknya. Itu perlu diapresiasi sekali. Aduh, banyak banget yang nonton. Makasih ya guys. I mean like apa namanya? Boleh di-save nggak tuh? Ada yang nanya Kak. Oh iya, nanti akan di-save. Nanti juga akan di posting di Instagramnya LJ, sama aku akan masukin ke ini juga kok, ke YouTube gitu. Yes. So you can see it like anywhere. Jadi biar semua juga bisa mendengar apa yang kita bicarakan saat ini ya. Yap, betul. Iya. Ini udah hampir 1 jam. Aduh, harusnya Instagram terus bisa 2 jam. Iya, makanya masih kurang ini sebenarnya. Tapi last message mungkin udah menit-menit terakhir. Mungkin kalau dari aku sih, maksudnya dari obrolan dengan Kak Zoya sih, maksudku teman-teman bisa mulai untuk mengenali dan merasa nyaman dengan bagian intim tubuh kita sendiri gitu. Dan tapi jangan dijadikan excuse kayak, oh iya, artinya aku boleh untuk menyentuh dan masturbasi dan melakukan itu terus-menerus. Ya nggak gitu juga gitu. Tapi abuse it ya sebenarnya ya. Jangan abuse itu. Justru ini menurutku menjadi salah satu jalan untuk mengenal diri. Tapi abis itu teman-teman juga jadi tahu sampai titik mana saya merasa ini nyaman, sampai titik mana ini udah di luar batas. Nah itu tuh menurutku itu eksplorasi yang penting sih gitu. Karena kalau dari teman-teman remaja yang suka training bareng aku dan teman-teman di Aitra, itu sering banget tuh ngomong bahwa sebenarnya boleh nggak sih Kak masturbasi? Secara saintifik kalau aku nih ngomong ke mereka nggak boleh, itu dilarang, orang tua kamu nggak akan senang, agama tidak memperbolehkan. Tapi ujung-ujungnya pasti kamu akan nyari di internet terus ngomong bahwa secara saintifik itu sehat kok Kak, gitu kan pasti. Nah, makanya betul, they will find out anyway. Makanya aku selalu bilang bahwa kalau itu menjadi cara kamu untuk mengenal diri kamu dan kamu sudah pernah melakukan itu, justru jangan-jangan itu menjadi satu cara kamu untuk mengenal diri kamu. Yang kedua, enggak masalah kok kamu tanya ke orang tua kamu gitu. Itu menjadi justru komunikasi yang baik gitu. Iya, tapi abis itu pas ngomong sebagai parent juga jangan tiba-tiba, apa? Kamu berdosa gitu. Jangan juga, ya anak kamu udah berani jujur sama kamu. Jangan juga tiba-tiba, dosa, ayo kita rukiah gitu. Jangan juga teman-teman gitu kan ya. Stres. Pusing nanti seksolog macam Kak Zoya, pusing. Habis ya gitu. Kita habis makanya. Udah capek-capek dikasih seks edukasi anaknya, kita suruh dia pulang nanya ke orang tuanya, dihabisin kerjaan kita. Ya padahal orang tua tinggal melakukan separuh jalan tuh kalau kita udah kasih. Betul gitu. Orang tua, mungkin ya orang tua yang ngedenger gitu namanya obrolan kita kali ini, jangan lupa bahwa kita tidak pernah akan mengajarkan value agama apa gitu ya, karena itu tugas Anda sebagai orang tua. Kita cuma memberitahu kayak filosofi di belakang tubuh dan seksualitas. Jadi kita, aku dan Eljes ini kan seks edukator gitu. Kami berdua paling hanya memberikan kayak kenapa ini terjadi seperti ini, apa yang kamu rasakan, mengapa mereka merasakan yang mereka rasakan. Terus apa sih maknanya gitu? Apa sih artinya keputusan-keputusan seksual saya berdasarkan hasrat yang saya rasakan gitu ya? Kenapa saya terangsang? Kenapa saya pengen ciuman sama orang ini? Kenapa saya naksir? Kenapa saya patah hati gitu? Itu kita yang memberikannya. Tapi kalau soal agama mana ini yang lebih baik mengaturnya, itu urusan orang tua. Dan harus ya ketika setelah memberikan seks edukasi, itu orang tua harus mengatakan bahwa value yang Anda terima apa. Termasuk kayak kami berdua tidak akan memberitahu pada anak kayak kapan mereka boleh pacaran. Itu purely tugas orang tua. Kami hanya memberitahu pacaran sehat tuh gini. Kalau lu backstreet, lu nggak bener gitu. Jadi tanya sama orang tua. Jadi kapan Kak boleh pacaran? Tanya sama orang tua. Benar, ya, betul. Karena kan value satu keluarga sama keluarga yang lain beda-beda ya Kak. Iya. Dan tolong ajarin ke anak-anak bahwa, mah, kalau dia boleh pacaran, kenapa aku nggak boleh?
ya karena itu keluarganya mereka gitu. Jadi jangan merendahkan orang lain juga karena punya perbedaan dari keluarga Anda gitu. Betul. Ya. Everybody have their own rules gitu. Jadi make your rules, ajarin anak untuk menghargai perbedaan gitu dari keluarga lain. Dan jadi tugas kita itu jadi kesinambungan sama orang tua. Kita ngasih seks edukasi bukan mau ngerusak anak kok gitu ya. Kita ngasih seks edukasi supaya anak nggak galau, nggak cari tahu ke tempat lain. Karena kita nggak mau. Karena kebanyakan anak-anak yang nggak dapat seks edukasi ya orang tua ya, terutama anak-anak misalnya usia-usia SMP gitu ya, atau masa-masa pubertas awal, tahu nggak mereka kemana? Mereka ke prostitusi. Siapa yang mau ngasih tahu soal kondom? Yakin dia nggak akan bohong gitu. Daripada dia ke prostitusi, mendingan sama kita kan kasih seks edukasi. Jadi logikanya dia sama hatinya dia dan rasa-rasa di fisiknya dia itu kita kasih tahu gitu. Kenapa lu ngerasain kayak gini? Why you feel this way gitu. It's okay kok, it's normal. Nggak apa-apa kalau lu nggak siap patah hati ya jangan jatuh cinta gitu. Itu emang jatahnya kita gitu. Tapi kalau kita balikin tolong jangan ini anaknya ya gitu. Iya. Jadi, betul. Kasian dia. Ntar mental semua. Mental lagi. Kalau udah mental kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak tahu juga kan. Karena dia ya udahlah. Orang tua aku begini. Jadi lebih penting tuh orang tua. Paling kita tuh sebenarnya 40% ya, bukan 50% ya Jess ya. Iya. Orang tua 40% kita tuh gitu sih sebenarnya. Betul. Kita tuh kalah sama, sebenarnya yang lebih kuat itu adalah value keluarga. Makanya yang kita kasih tuh ilmunya, terus diendapkan dengan value, itu jadi kuat banget gitu. Jadi kenapa orang kan suka bilang gini, Mbak Zoya mah kalau ngasih seks edukasi alergi sama agama. Gue bukan alergi sama agama, bukan kapasitas sama, saya betul. gitu. Agama bener. adalah kapasitas ahli agama dan kapasitas orang tua. Value-nya apa gitu, normatifnya apa? Normanya juga dari kalian gitu. Kayak misalnya aku bilang, masturbasi sehat gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada masturbasi juga bisa. Misalnya apa? Ya nungguin dia mimpi basah gitu. Tapi ya kasih tahu aja gitu. Misalnya kalau nggak mau masturbasi gitu ya. Iya, kasih tahu alasannya. Pokoknya jangan pernah gini. Nak, pokoknya menurut mama kamu begini. Pokoknya menurut ayah kamu begini. Udah kalau pakai pokoknya anak akan iya aja depan kita. Di belakang kita dia lebih mengerikan. Biasanya yang jadi trainee-nya saya curhatnya kebukanya sama saya, sama orang tua mah jadi iya aja. Nah itu tanda di mana orang tua harus mulai membuka obrolan tentang seksualitas karena anak Anda sudah banyak melakukan sesuatu dan iya aja, tapi kebukanya sama saya. Nah itu justru yang butuh tuh. Ya padahal gitu. Kita kontribusi kita dikit ya. Iya, kita mah cuma 40%, bener Kak. Jadi terima kasih banget buat Kak Zoya. Akhirnya aku bisa ngobrol sama idol aku. Buat teman-teman yang penasaran, saya kalau stand up ngomongin apa, ngomonginnya beginian, tapi versi lebih lucu gitu ya. Jadi nggak usah penasaran lagi, nggak bakal ada di YouTube, cari sana nggak ada ngomong beginian saya ya. Makanya datang ke stand up-nya. Bayar, makanya mau nonton saya tuh bayar, jangan mau gratisan di YouTube. Nggak bisa dia ngomongin di YouTube. Ini susah. Nggak bisa, susah. Thank you ya Kak Zoya untuk obrolan cantik dan seksi malam ini. I'm so happy, excited sekali. Thank you so much. Ya, semua banyak yang tercerahkan gitu ya malam hari ini dengan pembahasan kita kali ini. Thank you. Sorry yang belum kebaca ininya surat-surat cintanya. Maybe kita akan arrange other times dengan pengembangan dari Inside Out ini gimana caranya supaya bisa diinin semua orang. Thank you. Yes. Thank you. Dadah teman-teman. Dadah Kak Zoya. Thank you Kak Zoya. Thank you. Dadah. Ini matiinnya gimana? Yes.